Wait. Ya, oke. Sorry, itu salah salah tempat recordnya, jadi saya ini lagi. Oke. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan oksigenasi. Pertama, faktor fisiologis. Fisiologis ini berarti dengan proses normal tubuh, di mana ketika menurunnya kemampuan mengikat oksigen seperti anemia. Nah, anemia kan ketika hemoglobin itu lebih rendah dari normal, kan hemoglobin contohnya perempuan itu misalnya di angka 10-12, kalau hemoglobinnya 8 berarti kan itu nggak anemia. Nah, itu ketika dia anemia memang jadinya kan hemoglobinnya dikit, jadi oksigen itu juga nggak rata ke seluruh tubuh. Nah, itu akan menyebabkan oksigenasi juga kurang baik. Kemudian menurunnya konsentrasi oksigen yang diinspirasi seperti pada obstruksi saluran pernafasan bagian atas. Kemudian juga bisa karena hipovolemia. Hipovolemia itu tekanan darah yang menurun dan mengakibatkan terganggunya oksigen. Jadi memang faktor-faktor fisiologis itu terkait dengan distribusinya, transportasinya gitu. Ketika transportasi oksigennya itu nggak bagus, ya, kayak misalnya HB-nya kurang gitu kan. HB itu kan fungsinya mengikat oksigen. Kalau HB-nya rendah, pasti oksigennya nggak akan terdistribusi langsung ke seluruh tubuh. Nah, itu akan jadi oksigenasinya juga jadi rendah. Dan juga kalau kayak tekanan darahnya kan tadi oksigen kan lewat pembuluh darah dia alirkannya, darahnya itu kurang. Nah, berarti kan di pembuluh darahnya juga kosong. Nah, makanya jadi oksigenasinya juga jadi menurun. Nah, kemudian apalagi yang berpengaruh terhadap kebutuhan oksigenasi? Wait, perkembangan. Tadi yang saya bilang, bayi prematur. Bayi prematur itu dia tidak ada surfaktan. Apa sih surfaktan? Surfaktan itu kayak olinya. Jadi kan paru itu kan kembang kempis, kembang kempis. Kalau ada olinya, dia kembang kempisnya itu lancar. Tapi karena nggak ada olinya, jadinya tuh kadang ketika dia ngempis dia nggak kembang lagi. Nah, itu yang harus hati-hati pada bayi-bayi prematur. Kemudian pada bayi dan toddler juga tinggi resiko ISPA. Apa sih ISPA? Infeksi saluran pernafasan atas. Ya kita tahu lah ya kalau anak bayi itu sering banget kan batuk pilek karena memang daya tahan tubuhnya juga masih belum terlalu kuat dan juga memang saluran pernafasannya belum matur, belum kuat lah kayak orang dewasa. Kemudian juga anak usia sekolah dan remaja risiko infeksi saluran pernafasan dan merokok. Nah, ini merokok juga pastinya akan membuat rusak saluran pernafasan kita. Kemudian dewasa muda dan pertengahan karena diet yang tidak sehat, kurang aktivitas, stres mengakibatkan penyakit jantung dan paru-paru. Nah, kalau pada dewasa tua karena sudah tua nih, organnya udah dipakai lama, nah akan ada proses penuaan. Jadi pembuluh darah nih kayak pipa. Pipanya udah tua, pasti kekuatannya beda dong sama yang muda. Nah, pasti nanti jadi pipanya lebih kaku, kemudian kalau ada arteriosklerosis kayak ada plak-plak, jadi ada timbunan-timbunan di pipanya, elastisitas menurun dan juga ekspansi paru menurun. Jadi memang banyak faktor perkembangan dari mulai bayi, toddler di bawah 5 tahun ya, usia sekolah, dewasa muda dan dewasa tua akan mempengaruhi oksigenasi tubuh di seluruh tubuh, oksigenasi di tubuh manusia. Kemudian faktor perilaku terkait nutrisi, ya idealnya kita harus makan makanan yang sehat supaya juga metabolisme tubuh kita bagus. Latihan, exercise yang saya bilang ini sangat berefek ya. Kalau kalian nonton itu suka nonton podcast gitu nggak? Saya salah satu podcast yang saya suka nonton kan Deddy Corbuzier ya, yang kemarin dia COVID itu kan dia cerita. Jadi memang ketika dia sering olahraga, ternyata itu mempengaruhi kapasitas paru dia. Nah itu kan terbukti bagaimana olahraga itu bisa membantu pasien dalam melawan penyakit. Nah, itu dia karena oksigenasinya bagus, dia bisa ngelawan COVID gitu. Makanya penting buat orang tuh juga rajin olahraga. Merokok ini ya kalau merokok ini ada kebiasaan yang tidak bagus karena dia merusak organ pernafasan. Juga alkohol dan obat-obatan akan merusak organ pernafasan. Jadinya tadinya bagus jadi rusak dan juga kecemasan. Kita tahu orang yang cemas kadang nafasnya jadi cepat jadi itu kan cemas itu. Jadi itu akan mempengaruhi oksigenasinya juga. Lingkungan. Nah, lingkungan sekarang ya kayak kalau daerah Jabodetabek misalnya kayak daerah pabrik-pabrik, daerah Cikarang, Karawang itu kan banyak pabrik-pabrik. Nah, itu kan polusi, banyak asap dari mana-mana atau mungkin yang naik motor jauh-jauh. Nah, itu juga polusi pasti akan bikin di paru-parunya tuh udara yang masuk
bukan banyak udara yang bersih tapi udara yang kotor. Nah, kan banyak udaranya akan cepat kotor gitu loh. Sama kayak orang yang ngerokok itu, kalau orang ngerokok kan benar-benar dimasukin langsung ya. Jadi kan paru-parunya itu kalau dilihat akan menghitam gitu. Kenapa? Itu karena polusi gitu loh. Jadi ketika polusi kita semakin tinggi, paru-paru itu jadi bekerja lebih keras dalam menyaring udara yang kotornya gitu kan. Idealnya kita harus bernafas dengan udara yang bersih gitu loh. Maksudnya jangan udara yang kotor kita hirup, kan jadinya akan paru-parunya nyaringnya, jadi saringannya dia akan jadi cepat kotor gitu. Suhu lingkungan juga, ketinggian ya kayak kita tahu kan, kita bernafas itu kadang kalau di tempat yang agak tinggi harus lebih dalam gitu, karena kan memang oksigennya itu akan lebih kurang gitu. Makanya kalau orang-orang yang biasa, berdasarkan salah satu penelitian ya, orang yang biasa tinggal di daerah pegunungan itu hemoglobinnya cenderung lebih tinggi. Kenapa? Karena dia tubuhnya sudah beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan oksigennya gitu. Jadi kalau orang yang tinggal daerah pegunungan itu hemoglobinnya biasanya bagus-bagus gitu, karena dia memang harus distribusi oksigenasinya bagus dalam beradaptasi untuk bertahan hidup gitu loh, supaya distribusi oksigennya bagus. Kemudian juga bisa faktor dari alergi di saluran nafas dan juga obat-obatan. Nah, apa aja perubahan pada fungsi pernafasan? Ini ada macam-macam istilahnya. Ada hiperventilasi, ada hipoventilasi, dan hipoksia. Yang paling sering terjadi nih hipoksia, di mana oksigen dalam tubuhnya itu nggak cukup. Jadi oksigennya itu kayak kurang gitu, orang kekurangan oksigen biasanya dia mulai, kalau anak bayi tuh bibirnya biru gitu loh, di kukunya itu biru, nah itu hipoksia. Jadi kayak orang nggak ada oksigen, sama kayak orang yang tenggelam kan, orang tenggelam nggak bisa nafas, akhirnya badannya biru atau apa, nah itu hipoksia. Kalau hiperventilasi, itu ventilasi itu berlebih, jadi dia itu kayak nafasnya cepet banget. Itu biasanya kita bisa secara detail, kalian akan belajar di analisa gas darah gitu loh, gimana bernafasnya itu berlebih, dan dia banyak mengeliminasi karbon dioksida normal. Dan kemudian kalau hipoventilasi itu nggak adekuat, jadi dia malah nafasnya dikit gitu. Kan normalnya kita di 15 atau 20 kali per menit bernafas. Nah, kalau hipoventilasi mungkin dia cuma 5 kali atau mungkin 7 kali. Nah, itu hipoventilasi. Jadi bernafasnya kurang atau sangat rendah. Oke. Kemudian ada lagi namanya pernafasan Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes itu bertambah dan berkurangnya ritme respirasi dari pernafasan yang sangat dalam. Jadi ini tipe jenis pernafasan. Jadi dia itu bertambah atau berkurangnya itu ada periode apnu gitu loh. Kalau itu namanya Cheyne-Stokes. Kemudian ada Kussmaul. Kalau Kussmaul itu cepat, dia cepat banget nafasnya, itu Kussmaul breathing. Tadi kan saya bilang normal 15 sampai 20, Kussmaul ini bisa sekitar 35-40, itu kita bilangnya Kussmaul atau hiperventilasi. Jadi terlalu cepat bernafasnya, lebih dari normal. Nah, yang ini juga yang sering diomongin di rumah sakit, apnu. Apnu itu henti nafas. Kalau kalian dengar di rumah sakit ada bilang apnu atau code blue gitu loh. Code blue henti jantung, kalau apnu itu henti nafas. Jadi kalau di rumah sakit, kalau kita lagi operan atau perawat lagi pas ngeliat pasien, apnu nih pasiennya, jangan bingung, apnu apa sih apnu? Apnu itu berarti henti nafas. Yang parah lagi itu kalau sampai henti jantung. Jadi kan harus bedakan henti nafas dan henti jantung. Henti nafas belum berarti henti jantung. Tapi kalau henti jantung udah pasti henti nafas. Jadi lebih parah henti jantung gitu loh. Jadi kalau henti nafas apnu kita masih lebih cepat gitu. Pasiennya cuma hanya berhenti di pernafasan, kita kasih oksigen atau apa, masih lebih cepat pengembalian. Tapi kalau henti jantung itu kita biasanya pakai defibrilator gitu loh, untuk mengembalikan denyut jantungnya. Jadi mahasiswa harus bisa membedakan istilah apnu, tapi biasanya kita perawatnya akan bilang dari apnunya gitu, henti nafas nih gitu, sambil nanti dicek masih ada denyutnya atau tidak. Kalau itu biasanya kan kalau di rumah sakit itu ada apnu atau code blue, itu ada dokter anestesi, dokter jaga, ada 3 dokter tuh yang datang langsung ke ruangan gitu, karena untuk resusitasi, untuk mengembalikan pasiennya itu. Nah, jadi jangan kaget nanti di rumah sakit kalau dengar apnu, apa sih apnu gitu, harus tahu. Apnu adalah istilah dari henti nafas, atau istilah ini adalah code blue. Jadi kalau ada code blue itu disiarin di pakai speaker di rumah sakit. Code blue
code blue ruangan berapa, lantai berapa, supaya dokternya itu lari. Nah itu kalian harus, jangan kaget nih apaan sih code blue, film atau apa, bukan film ya, itu ada pasien yang gawat darurat itu. Jadi harus tahu sebagai seorang perawat. Oke, kemudian kita ada lagi namanya BIOTS atau nafas dangkal. Oh ya, normalnya bernafas hanya membutuhkan sedikit usaha. Kesulitan bernafas, ini istilah juga yang kita harus gunakan, biasanya namanya dyspnea, sesak ya. Kalau sesak itu kita bilang dyspnea. Nah, ini tolong istilah kayak apnu, henti nafas, dyspnea, sesak, itu kalian mulai gunakan. Karena itulah bedanya orang tenaga kesehatan dengan orang awam gitu loh. Kalau saya nggak mau ngomong ke mahasiswa saya kayak henti nafas ya, nggak mau saya ngomongnya, saya pasti ngomongnya apnu. Apnu, ada yang apnu gitu. Nggak mau saya ngomongnya henti nafas itu untuk bahasa orang awam. Tapi untuk orang kesehatan kita ngomongnya apnu. Sama dengan sesek, saya nggak mau ngomongnya sesek, saya ngomongnya dyspnea. Oh dyspnea pasien kamu. Nah gitu, jadi kita dengan istilah yang kesehatan gitu. Kalau itu kan mau dokter, mau apa tenaga lain itu kita tahu karena itu istilah kesehatan bukan istilah medis. Sama dengan pasien gula, kita nggak ngomong pasien gula, pasien DM gitu kan. Jadi poliuri, polifagi, poli ini. Jadi kita pakai istilah-istilah medis itu sudah dibiasakan. Oke, kita lanjut ke askepnya. Gimana sih asuhan keperawatan pada kebutuhan oksigenasi? Nah, kita mulai dari pengkajian kan, asuhan keperawatan kan mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Di pengkajian kita lihat dari riwayat keperawatannya, pengkajian fisik, dan juga pemeriksaan diagnostik. Di pengkajiannya kita lihat terkait kelelahan pasien, dia ada kelelahan apa enggak. Karena kan tadi kalau pasiennya aktivitasnya tinggi, dia tentu kebutuhan oksigennya tinggi. Kemudian dyspnea tadi sesak, ada sesak apa enggak, ada batuk atau tidak, wheezing. Apa sih wheezing? Wheezing itu kayak orang asma yang nafasnya yang itu wheezing namanya ya. Jadi nafasnya itu yang seseknya itu di saluran pernafasan. Ada nyeri atau tidak, kemudian gimana kondisi lingkungannya polusi atau tidak, kemudian infeksi pernafasannya seperti apa, faktor risikonya ada atau tidak, dan obat. Ini kita kaji semua di riwayat keperawatannya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu perawat itu dasarnya ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi gitu. Inspeksi itu hanya by eyes, kita ngelihat. Kalian lihat pasiennya, lihat dari dia nafasnya pakai alat bantu nggak? Kalau pasiennya kurus itu ada alat bantu pernafasan di sini nih, yang apa sih? Yang kayak tulang ini nih dia akan legok banget gitu loh. Alat kelihatan itu dia nafasnya butuh bantuan banget gitu. Itu kita inspeksi dulu dari bernafasnya pakai alat bantu otot pernafasan apa enggak. Kemudian kita lihat sianosisnya dari kukunya, dari bibirnya kita lihat ada kebiruan enggak. Kalau sampai kebiruan berarti itu udah sianosis banget dia, udah pernafasannya tuh apa ya namanya, dia udah telat banget gitu, itu harus langsung dikasih oksigen dan lain-lain lah gitu. Kemudian kita lihat dari ujung kepala sampai ujung rambut, membran mukosa kita lihat pucat sianosis. Kemudian gini, ketika orang sulit bernafas, biasanya dia gelisah. Nah, kita lihat kecemasan pasien juga gitu. Semakin dia sulit bernafas, dia akan semakin gelisah. Kemudian kita lihat sirkulasi sistemik, pola pernafasan, dan dinding dada. Jadi ini secara inspeksi, kita hanya observasi dulu. Kemudian apa yang kita palpasi? Palpasi itu dipegang, kita pegang. Temperatur kulit kita rasakan. Walaupun kita sekarang temperatur udah bisa jarak jauh ya, banyak banget alat termometer yang jarak jauh. Tapi kita bisa pakai handscoon kalau kita takut ada menular. Kita pakai handscoon kita rasakan. Walaupun pakai handscoon memang nggak terlalu sensitif, tapi kita bisa ngerasain. Ketika dia sudah oksigenasinya makin jelek, itu makin dingin pasiennya. Ya, makin dingin karena memang oksigennya itu nggak rata gitu loh. Jadi temperatur kulit akan bisa cenderung menurun. Fremitus itu apa, kayak gemeteran, dia ada gemeteran saking cemasnya dan lain-lain. Pengembangan dadanya itu juga seperti apa, krepitasi, massa, dan edem. Perkusi, di perkusi itu diketok. Perkusi itu kita mulai ketok-ketok gitunya, kita lihat kayak di suara parunya gimana, ada tinggi rendahnya suara, lokasinya gitu, ada cairan nggak di parunya, apa yang bikin dia sesak, dari cairan kah atau dari apa. Nah itu di perkusi. Di auskultasi kita dengar normalnya suara pernafasan itu adalah vesikuler. Jadi normal suara pernafasan adalah vesikuler. Kalau dia ada wheezing, ada mengi, ada apa, itu tidak normal. Jadi kalian harus tahu di keperawatan dasar kalian belajar yang normal dulu. Normal suara nafas adalah vesikuler. Jadi yang kita cuma kedengar suara inhale dan exhale-nya yang
Nah, itu kedengaran hanya seperti itu. Kalau udah kedengaran ada suara mengiang, "Ngik," gitu, kayak ada suara kucingnya itulah, terus ada suara cairan atau apa, itu ada yang tidak normal. Nah, ketika ya ada yang tidak normal, itu kita koordinasi dengan dokter. Dokter sih memang sebenarnya itu tugas dokter, tapi perawat melakukan pengkajian dan idealnya kalian bisa berkolaborasi dengan dokter untuk tahu kondisi-kondisi apa nih yang terjadi sama pasien. Jadi kalau saya sih nggak suka cuma baca rekam medik, tapi saya nggak paham. Jadi kalau saya baca rekam medik tuh maunya saya paham supaya saya tahu, oh pasien ini seperti ini supaya kita tahu. Jadi normal saluran nafas adalah vesikuler, tapi kalau ada rongki, wheezing dan lain-lain itu adalah terkait berarti ada suatu penyakit. Jadi kita auskultasi benar-benar di paru bagian. Paru itu besar ya. Jadi kalau jantung memang cuma sebesar genggaman kita, tapi kalau paru itu besar organnya. Jadi kita dengar bisa di beberapa lobus, di beberapa bagian dari dada pasien. Kemudian auskultasi itu juga kita dengerin di sepanjang lapangan paru di anterior, maksudnya kan atas bawah, atas samping kiri kanan gitu kita dengar karena semua area bisa beda-beda. Kadang nggak semua areanya itu kedenger rongki, apa kedenger vesikuler beda-beda gitu. Nah, kemudian tadi udah pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik. Macam-macam pemeriksaan diagnostik, ini sebenarnya nice to know aja ya, maksudnya karena memang sebenarnya ngelakuin dokter, tapi sebagai seorang perawat supaya kalian kompeten, kalian juga harus tahu. Kita ada pemeriksaan fungsi paru yang kita bisa tahu kapasitas vidalnya, bisa tahu kapasitas residu, ini biasanya dengan dihirup-hirup itu ada nama alatnya sendiri. Kemudian kita juga ada pemeriksaan diagnostik untuk mengecek kecepatan aliran ekspirasi puncak dan pemeriksaan gas darah arteri. Gas darah arteri ini berbeda dengan vena ya. Kalau vena itu kita ngambil darahnya yang warnanya merahnya merah pekat. Kalau arteri ini merahnya pink ya. Jadi kalian bedakan pengambilan darah vena dan arteri. Kalau vena kita ngambil darahnya itu speednya kita tarik kan supaya darahnya keluar. Kalau arteri speednya nggak usah kita tarik, speednya naik sendiri, bukan sihir, bukan magic ya gitu. Tapi memang karena darah arteri itu kita ngambil di daerah yang berdenyut. Jadi kalau darah vena kita ngambil nggak di pembuluh darah yang berdenyut gitu, tapi kita cuma tahu oh itu pembuluh darah, tapi darahnya kan kalau arteri itu darah yang bersih gitu. Jadi kalau arteri itu warna merahnya merah pekat gitu. Tapi kalau arteri itu warna merah kalau vena itu darahnya merahnya merah pekat karena darah kotor. Kalau arteri itu darah bersih. Jadi merahnya itu merah terang atau cenderung agak pink karena dia darah yang mengandung oksigen. Nah, kenapa kita ngambil darah arteri? Karena kalau darah arteri ini kita bisa melihat terkait konsentrasi hidrogen, konsentrasi oksigen, konsentrasi dioksida. Nah, ini nanti keseimbangan asam basa dan keseimbangan oksigen. Tapi kalian belajar detailnya itu nanti di KMB lah. Kalau di Kepdas kalian cuma tahu aja ada pemeriksaan gas darah arteri. Nah, kemudian sekarang pemeriksaan diagnostik yang gara-gara COVID semua orang melakukan adalah oksimetri. Oksimetri itu untuk mengukur saturasi oksigen yang sekarang rata-rata orang punya nih di rumahnya nih, apalagi kalau yang pernah pasien COVID kan punya alat yang tinggal dipasang di telunjuknya atau di jempol atau pokoknya pasang di kukunya aja lah untuk tahu saturasi oksigen ya. Karena memang ternyata kan COVID bikin saturasi itu drop. Nah, jadi oksimetri ini untuk mengukur saturasi oksigen. Saturasi oksigen normalnya di 98 sampai 100. 95 masih oke. Tapi kalau sudah di bawah 90 itu harus hati-hati juga. Jadi perawat harus tahu berapa sih saturasi oksigen yang normal. Oke. Kemudian ada pemeriksaan darah lain seperti hitung darah lengkap, pemeriksaan sinar X, bronkoskopi. Tadi bronkos berarti ke bronkus ya. Kalian kalau bronkus kopi itu artinya kamera. Jadi kalau bronkoskopi berarti ada kamera ke bronkusnya untuk memperoleh sampel biopsi dan cairan. Terus bisa juga ada CT scan untuk melihat ada massa atau tidak di saluran pernafasan. Ada kultur spesimen skin, ini just to know lah ya, just to know sama kalian, tapi ini biasanya yang melakukan dari dokter. Nah, diagnosa keperawatan. Apa sih diagnosa keperawatan yang jatuh di di kebutuhan oksigenasi? Biasanya kita yang awal ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Jadi terkait kalau misalnya banyak sekret ya yang harus disuction. Nah, biasanya diagnosanya ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Definisinya apa? Adalah ketika keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk membersihkan sekresi. Jadi idealnya kalau kita sekretnya masih bisa kita batukin itu bagus. Tapi kalau nggak kita
bisa batukin seperti pada anak kecil kan. Nah, itu bisa menimbulkan hambatan. Kenapa bisa terjadi ketidakefektifan bersihan jalan nafas? Itu bisa karena penurunan energi, bisa karena kelemahan, bisa karena infeksi, obstruksi, dan lain-lain. Apa aja tanda-tandanya? Kan diagnosa keperawatan itu bikinnya dengan P problem, E etiologi, dan S simptom. Nah, ini tanda ini adalah di tanda ini adalah simptomnya, gejalanya. Nah, kalau ketidakefektifan bersihan jalan nafas, tandanya ada suara nafasnya. Suara nafasnya bisa ada rales, crackers, ronki, wheezing, itu berhubungan dengan diagnosa bersihan jalan nafas. Kemudian dia bisa juga terkait dengan perubahan irama dan kedalaman pernafasan, ada tachypnea, kemudian ada batuk dengan sputum, dyspnea, tadi sesak, dan juga kesulitan bersuara. Kemudian diagnosa kedua yang sering juga kerusakan pertukaran gas. Ini yang paling sering terjadi pada pasien COVID ya. Tadi yang saya bilang karena COVID itu ngenain daerah pertukaran gas, daerah alveolinya. Jadi pada pasien COVID biasanya kita naikin diagnosa ini, kerusakan pertukaran gas. Ya itu artinya keadaan di mana seseorang mengalami penurunan pertukaran oksigen. Jadi tadinya alveolinya luas, tadi kan saya bilang alveoli itu sebesar lapangan tenis ya. Nah, mungkin alveolinya jadi kecil gitu, hanya sebesar berapa karena kuman COVID-nya ini virus COVID-nya ini menginvasi. Nah, itu akan mengakibatkan kerusakan pertukaran gas. Apa yang berhubungan dengannya bisa berhubungan karena ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, kerusakan alveoli ini yang terjadi pada pasien COVID dan pemasukan oksigen. Apa tandanya? Kalau pasiennya tuh udah penurunan kesadaran, dia bisa sampai bingung. Somnolen, apa sih somnolen? Somnolen juga salah satu penurunan kesadaran yang pasiennya cenderung sering tidur. Iritabilitas, tidak mampu mengeluarkan sekresi, hiperkapnia, hipoksia, sianosis, dan nilai gas darah abnormal. Jadi inilah kondisi yang terkait diagnosa kerusakan pertukaran gas. Kemudian ada lagi ketidakefektifan pola nafas. Ya, apa sih ketidakefektifan pola nafas ini? Keadaan di mana pola inhalasi atau ekhalasi seorang tidak memungkinkan untuk mengembang atau mengempiskan paru secara adekuat. Jadi dia itu nggak bisa, tadi saya bilang kan paru itu harusnya otomatis kembang kempis, ternyata dia nggak kembang kempis normal. Kenapa? Bisa karena ada kerusakan neuromuskular. Apa sih neuromuskular? Saraf, otot sarafnya mungkin ada kerusakan. Bisa karena nyeri atau dia lagi kesakitan gitu bisa. Kemudian bisa kerusakan muskuloskeletal dari otot dan tulang-tulangnya. Kan paru ini di tulang di dada nih, ada diafragma dan lain-lain. Mungkin ada tulang yang patah atau apa, bisa juga. Kemudian kerusakan persepsi atau kognitif, kecemasan, penurunan energi, dan kelemahan. Ini bisa faktor-faktor yang berhubungan. Apa tandanya? Dyspnea pastinya, ada sesek, ada nafas pendek, ada tachypnea, ada fremitus, kemudian ada ini dan lain-lain bisa dibaca. Nah, kemudian kalau kita udah tahu diagnosa, kita bikin rencana. Apa rencananya? Kita akan pertama membuat pasien paham dulu tentang penyakitnya. Kemudian kita memberikan oksigenasi yang adekuat. Pastinya pasien sesek yang kita harus lakukan pertama adalah pastikan oksigenasinya cukup. Kalau penanganan pasien kegawatan kan ABC, airway breathing circulation gitu. Jadi ketika pasien sesek ya kita pasang oksigen. Kemudian kalau dia memang ada sekret, ada suction, kita keluarin tuh sekretnya. Kita akan mengeluarkan sekret dan juga pasien C itu bisa beradaptasi, mempunyai coping yang efektif dengan perubahan konsep diri. Kemudian ini rencana tindakan keperawatan juga. Ini kalau ini waktu ini memang belum ada vaksin. Saya belum membahas tentang vaksin COVID ya. Salah satunya kayak sekarang kita kan untuk mencegah COVID kita dengan vaksin. Kemudian kita mencegah paparannya, makanya kemana-mana sekarang pakai masker gitu kan. Jadi supaya kita tidak terinfeksi dari kuman COVID-nya, virus COVID-nya itu. Kemudian di sini kalau yang kita perawatan akutnya kita juga pertama kalau yang tersiernya itu kita mempertahankan kepatenan jalan nafas. Gimana supaya tetap jalan nafasnya itu kebuka? Saya bilang gitu kan kayak pipa. Pasiennya itu bisa batuk efektif atau nafas dalam, bisa disuction supaya bersih jalan nafasnya atau bisa dengan jalan nafas buatan. Kalau untuk mengeluarkan sekret gimana? Ini kan mobilisasi sekresi pulmoner ini terkait mengeluarkan sekret. Hidrasi itu banyak minum. Suruh pasiennya banyak minum supaya sekretnya jadi makin encer terus bisa keluar. Bisa juga humidifikasi dan nebulisasi.
Kemudian untuk mempertahankan dan meningkatkan pengembangan paru bisa dengan posisinya diatur. Posisi yang paling bagus untuk oksigenasi maksimal itu semi fowler. Jadi yang sekitar posisi duduk 45 sampai 90 derajat. Kemudian fisioterapi dada, apa sih fisioterapi dada yang ditepok-tepok gitu supaya sekretnya turun, bisa juga dengan selang dada. Kemudian mempertahankan dan meningkatkan oksigenasi yaitu kita pasang nasal kanul ataupun masker oksigen ketika pasiennya memang ada sesak. Kemudian kalau perawatan rehabilitatif kita bisa dengan latih otot pernafasan nih, kayak sekarang kan pasien-pasien COVID kan banyak kadang nggak langsung oke kok kuman COVID-nya udah mati, virus COVID-nya mati, tapi dia nggak langsung bisa bernafas kayak dulu lagi, yaitu dilatih dengan olahraga, dengan latihan naik turun tangga, latihan aktivitas berlahal itu kan dilatih. Jadi ini perawatan rehabilitatif dan ini sekarang banyak nih sejak COVID ini karena kadang nggak balik langsung gitu, dia ngerasa dulu kayak saya nggak cepet capek deh, kenapa sekarang cepet capek? Karena memang virus COVID-nya itu ternyata menyerang daerah pertukaran gasnya itu kan, dan nggak langsung sembuh kan daerah pertukaran gasnya itu, kita harus ganti dulu selnya dan untuk ganti selnya itu pasti memakan waktu. Nah, ini kita bisa ngatur. Makanya ada posisi dibilang posisi proning kan, proning di mana pasiennya latihan tengkurap dulu, berapa lama dia kuat tengkurap dan lainnya. Itu kan kita mengatur posisi tidur klien, memberikan oksigen, terus ngasih nasal kanul, nafas dalam, batuk efektif dan juga WSD. WSD water seal drainage. Nah, ini pengaturan posisi yang kayaknya kemarin gara-gara COVID juga ngomongin proning. Apa sih proning? Proning itu karena kalau posisinya maksimal, pengembangan parunya itu juga maksimal. Jadi idealnya pasien itu nggak boleh dalam satu posisi sama, nggak berubah-ubah. Walaupun dia misalnya pasien nggak sadar, kan kita mikir orang dia nggak sadar kok Bu, nggak apa-apa dong Bu satu posisi. Enggak, ketika dia posisinya nggak berubah, sekretnya itu numpuk gitu. Makanya sebagai seorang kita nggak boleh mager banget leye-leye seharian leye-leye aja. Nah itu pasti kan pas bangun badannya tuh kayak pegel-pegel atau gimana gitu. Karena memang sekret di badan kita tuh butuh untuk kita beraktivitas gitu loh. Karena untuk memastikan kayak cairan tubuhnya itu memang kayak kalau dioksigenasi sekretnya itu turun atau apa. Jadi makanya pasien pun tidak sadar di rumah sakit pasti kita rubah-rubah posisinya. Idealnya posisi pasien itu dirubah per 2 jam ya. Per 2 jam kita harus miring kanan, miring kiri, tengkurapin atau tapi dengan memperhatikan alat-alatnya juga ya supaya pasien itu sekresinya atau ventilasinya bisa maksimal. Oke, ada lagi WSD. WSD itu juga untuk mengeluarkan udara dan cairan. Nah, ini contoh-contoh masker, tapi nanti kita belajar lagi di praktikum ya. Nah, ini alat-alat yang berhubungan dengan oksigen, ada manometer, humidifier. Nah, apa ini? Kita lihat satu-satu. Oke, wait. Nah, ini kalian harus tahu lah ya. Oke, 5, 6 mana 6. Oke, ya. Ini namanya manometer ya. Ini manometer. Apa manometer itu? Untuk mengetahui oksigennya ada isi apa enggak. Ini kalau di angka 0 berarti kosong. Kalau kan manometer ini ada di sini nih, ada di tabung oksigen. Jadi kalau kalian mau bawa tabung oksigen, pastikan dulu manometernya itu isi. Jangan ngambil yang kosong. Ngapain bawa yang kosong? Jadi sebelum kalian bawa tabung oksigen, lihat dulu di manometernya. Terus kita ada lagi namanya yang kedua, ini adalah humidifier. Humidity, ini kan humidifier ini untuk melembabkan. Jadi ini memang bisa tabung oksigen itu berfungsi tanpa ini diisi. Tapi kalau ini nggak diisi, jadinya gampang kering karena oksigen itu kan bikin kering ya udara. Nah kita supaya pasien itu hidungnya nggak kering atau apa, kita isi humidifier ini. Idealnya ini diisi dengan air steril. Tapi di rumah sakit karena air steril itu kadang habis diisi pakai aqua. Kalau memang mau diisi pakai aqua, saya ingatkan aqua yang belum dibuka ya. Jangan aqua yang udah dibuka. Karena aqua yang udah dibuka pasti sterilitasnya berkurang. Ketika sterilitasnya berkurang, ini jadi agak kotor dong. Sedangkan ini mau digunakan untuk bernafas. Pasiennya akan lebih mudah flu. Nah, jadi hati-hati dengan itu. Jadi boleh ngisi ini dengan air aqua, tapi jangan air keran ya. Kalau saya nggak suka, karena kalau air keran banyak banget bakterinya kadang. Jadi boleh isi dengan air aqua, tapi air aqua yang belum dibuka. Jangan yang udah diminum-minum, apalagi diminum oleh berapa orang gitu loh. Karena nanti kasihan pasiennya. Humidifier atau untuk melembabkan ini ada batasnya. Jadi ada isi sampai batas level ini, water levelnya. Itu kalian baca water levelnya.
Kemudian ada lagi namanya flow meter. Flow meter ini untuk mengukur berapa liter mau kita berikan. Bisa 2 liter, 5 liter, 10 liter, dan lain-lain. Kemudian ini 4 tabung oksigen, 5 ini nasal kanul yang hanya masuk ke lubang hidung itu nasal kanul, dan 6 masker oksigen. Tolong dihafalkan bagian-bagian ini karena nanti ujian praktikum pun saya akan nanya mana humidifier, mana flow meter, mana manometer, dan lain-lain. Nah, ini evaluasi. Kalau dievaluasi kita bisa mengevaluasi terkait pengetahuan pasien, dia tahu nggak gimana nafas dalam dan batuk efektif. Kemudian kita juga melihat dia bisa nggak melakukan optimalisasi cara bernafas. Misalnya dia kalau sesek dia tahu oh iya saya harus duduk semi-fowler atau seperti apa. Nah itu pasien harus mempelajari. Ya, ini bisa dibaca. Oke, saya rasa itu saja untuk slide saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan kita lanjut dengan sesi diskusi. Ibu, izin bertanya. Iya, boleh, Imam. Kembali ke tadi sistem pernapasan, ada biots kan, Bu ya? Biots Ya. itu kan nafas dangkal tuh. Itu yang dimaksud nafas dangkal itu yang seperti apa, Bu? Nafas dangkal itu cenderung biasanya cepat. Jadi kan idealnya kita nafas itu kan bisa kalau dokter kayak pas meriksa kan tarik nafas, gitu kan, tarik nafas kemudian keluarin gitu. Nah ini kalau dia nggak bisa narik nafasnya dalam gitu kan, idealnya kita kan narik nafas sekitar 2-3 detik, dia cuma cuma gitu. Jadi cenderung cepat gitu ya, cuma itu kayak anak kecil yang cuma apa sih bernafasnya cepat gitu loh. Jadi nggak nafasnya tuh nggak bisa benar-benar narik oksigen gitu. Itu nafas dangkal seperti itu. Oke, itu Imam. Apalagi Imam? Udah Ibu, cukup. Oke, ya siapa lagi yang mau nanya? Ibu saya, Bu. Oke, Vanessa. Kenapa Vanessa? Ada temennya yang ini ya. Berarti kalau yang tadi bayi yang prematur itu dia nafasnya manual ya Bu sama si bayinya? Enggak, bukan manual. Jangan manual lah ya. Bukan, kamu kok jadi kayak mobil ya, manual sama otomatis gitu. Nah, enggak gitu. Mungkin saya belum jelasin in detail ya. Jadi ada salah persepsi gini. Pada bayi itu ada namanya lupa nafas gitu. Jadi apnu sleep apnu gitu. Jadi kan harusnya tadi saya bilang paru itu kembang kempis. Tapi untuk supaya dia mengembang lagi dari ketika dia mengempis itu kan kayak ada olinya, ada cairannya. Nah, pada bayi itu di parunya ini surfaktannya olinya ini kurang. Nah, karena olinya kurang, jadi ketika dia mengempis dia nggak bisa ngembang lagi gitu. Nah, supaya dia dan juga mungkin di bagian yang otak yang bagian proses respirasi juga belum bagus ya karena dia prematur. Nah, terus supaya dia nggak sleep apnu itu ya perawatnya harus mengobservasi. Jadi kan tadi kalau bayi itu kan idealnya sekitar 35 kali per menit. Nah, perawat itu ngitungin loh. Saya dulu di ICU Cipto tuh kayak gitu, saya lihat dalam setiap 2 detik atau 3 detik dia nafas nggak. Kalau sampai 5 detik dia nggak menafas, wah ini anak lupa nih, kita tarik itu benangnya itu loh supaya dia tuh bangun dan nafas. Jadi kayak dikagetin. Karena kan kalau orang kaget kan langsung hah, oh iya gitu loh. Jadi karena surfaktannya itu kurang. Secara ini dia masih bernafas tapi ada fase dia itu kayak kelupaan gitu. Sedangkan kalau kita kan walaupun tidur ya kita tetap nafas. Nah, anak pada bayi ini dia tidur, dia nggak nafas lagi. Nah, itu kalau kelamaan kan bisa berbahaya henti nafas itu. Jadi kita harus observasi bayi pada fase itu gitu. Makanya sekarang bayi-bayi sekarang itu kan banyak nggak dibedong kan. Kalau dulu kan dibedong ya karena mikir oh supaya kakinya lurus katanya, padahal nggak ngaruh juga ya, bayi luar negeri juga nggak diiniin gitu. Nah jadi memang kalau sekarang itu malah memang tidak dibedong, apalagi kalau bayi prematur. Jangan pernah membedong bayi prematur, cepat meninggal dan anak jadinya orang nggak kelihatan dia nafas apa enggak gitu. Jadi memang pada bayi kalau bisa memang nggak usah, kalau di bedong itu kamu saya boleh, tapi mungkin untuk fase menghangatkan ya, menghangatkan oke lah gitu, supaya dia nggak kedinginan. Tapi kalau ini kan jadi kita nggak keobservasi bagaimana pernafasan dia atau apa, jadi kalau pada prematur jangan pernah di bedong, karena kita jadi tidak bisa observasi pernafasannya. Oke gitu ya Vanessa kira-kira? Iya Bu, udah paham. Oke. Tadi ya. salah persepsi. Iya nggak apa-apa Makasih, saya, Bu. nggak apa-apa boleh. Oke ya siapa lagi? Bu, izin saya Bu. Iya, gimana Kartika? Untuk kehamilan
Prematur, untuk kelahiran prematur biasanya kan dokter sudah antisipasi nih, Bu, Mhm. ada suntik pematangan paru namanya ya, Bu, ya. Heeh heeh. Itu suntik pematangan paru itu suntikannya itu cairannya itu mengandung apa, Bu? Apakah isinya surfaktan atau gimana? Dan Aduh, surfaktannya nanyanya susah banget nih. Ya saya pernah dengar sih, saya pernah dengar itu ya. Tapi kalau sampai ditanya itu isinya apa, wallahualam saya belum belajar tuh sampai itu, kayaknya medis banget ya. Tapi saya pernah dengar sih, saya pernah dengar, tapi saya belum belajar sampai itu isinya apaan, belum. Tapi saya tahu ada fase kayak gitu, pernah saya tahu. Tapi, saya kalau terkait itu isi obatnya apa, itu medis ya, kayaknya nanti saya belajar lagi lah ya, nanti ya, Bu Kartika kalau saya mau nanya. Kalau saya jawab nanti takutnya saya salah, malah nggak memberikan jawaban yang benar, gitu. enggak, maksudnya, dari suntikan itu apakah surfaktan itu terbuatnya itu maksudnya dia jadi banyak itu karena apa gitu, Bu? Faktor apa gitu? Surfaktan itu sebenarnya kalau proses normal ya, maksudnya gini, kan proses, apa namanya, natal ya, maksudnya, intranatal, maksudnya ketika pematangan, embrio dari embrio sampai jadi, aterem gitu kan ya, idealnya surfaktan itu bertambah selama proses gestasi, selama proses dia, kehamilan gitu kan. Tapi kan qadarullah kalau yang prematur kan misalnya di usia 7 bulan gitu kan, kan yang ini kan, surfaktannya belum cukup, dia udah lahir nih. Nah, itu memang dikasih, apa, ada memang saya pernah dengar bahwa dia dikasih surfaktan itu. Tapi apakah memang itu jadi kayak gini, sesimpel kayak mesin dikasih oli gitu, kalau menurut saya sih nggak sesimpel itu ya. Kalau menurut saya itu kayak suatu zat untuk merangsang gitu, untuk merangsang supaya surfaktannya ini agak berlebih. Karena ya tubuh manusia itu ya Masya Allah lebih complicated kalau menurut saya dibandingin mesin-mesin yang buatan yang ya kalau mesin mah simpel lah ya, tapi kalau tubuh manusia ini ya ampun unik banget deh Masya Allah. Jadi kalau detailsnya saya memang belum paham, tapi saya memang taunya secara logika ya seperti itulah generally ya, Bu Bu, Kartika. terus mau nanya lagi, kalau Ya, misalnya andaikan, sebenarnya kalau disaturasi sebenarnya normal, masih di ya. 95 ke atas Heeh, lah ya. heeh. Tapi pasien ini karena dia trauma atas sesak gitu, pernah sesak karena COVID, akhirnya dia trauma, seakan nafasnya udah agak berat langsung pakai oksigen terus gitu. Itu sebenarnya ada efek bahaya nggak, Bu? Kalau misalnya sebenarnya saturasi aja normal. Sekarang gini, kita lihat dulu dari proses penyakitnya. Karena kadang gini, kayak COVID nih sekarang, COVID ini aneh banget ya nih penyakit, kalau menurut saya kita memang harus banyak meneliti karena COVID ini masih misterius banget. Banyak orang COVID kan yang saturasinya oke, ternyata bisa lewat kan gitu. Banyak yang Iya. saturasinya ternyata bagus, ternyata ya itu yang kemarin si Deddy Corbuzier itu kan dia saturasinya bagus, tapi dia sampai ke badai sitokin kan. Ternyata kenapa? Karena dia bukan di saturasi, dia rusaknya itu di mana sih? Oh di leukosit, leukositnya yang terus meningkat sama apa ya saya lupa, D-dimer kalau nggak salah, D-dimernya atau apa. Nah jadi kita memang sekarang nggak bisa patokan saturasi, kita harus lihat dari patokan proses penyakitnya juga. Jadi memang sekarang saturasi itu bisa kita pakai untuk, mungkin yang keadaannya nggak gawat-gawat banget ya, tapi kan kita didukung kalau pasien udah masuk rumah sakit, kita dukung dengan pemeriksaan lab yang lain gitu. Nah terus tapi kalau misalnya, "Oh tapi ini kayaknya yang lain pemeriksaan lab yang lain juga udah oke kok Bu," gitu. Kalau udah oke yang lain, mungkin hanya kecemasan pasien, berarti memang kita terapi pasiennya supaya tidak cemas. Makanya kita kasih latihan nafas dalam, batuk efektif, dan terus kalau oksigen dipakai jangka lama, ada nggak efek negatifnya gitu. Kalau secara efek negatif sih saya belum pernah baca ya langsung, tapi mungkin jadinya bikin, ini aja otot pernafasannya itu nggak bisa, apa ya, nggak maksimal dong gitu. Sedangkan idealnya kan kita memaksimalkan otot paru kita. Tapi kalau dia kebiasaan udah dikasih oksigen, jadi paru-parunya jadi kayak manja dong gitu loh. Sama kayak, harusnya dia ngambil oksigen sendiri, tapi dia udah dibiasain langsung dimasukin nih oksigennya. Nah, pasti nanti efek nggak bagusnya adalah ke paru-parunya itu jadi lebih, lebih manja dengan, biasa dimasukin oksigen. Kalau menurut saya secara logikanya seperti itu. Makanya mungkin kalau pada pasien kayak gitu ya, kalau memang tapi
klinis yang lain udah mendukung ya. Jadi saya nggak bisa patokan saturasi karena saya lihat apalagi dengan COVID ini saturasi itu sudah sangat menjebak gitu. Banyak orang yang kelihatannya baik-baik aja, saturasinya bagus, ternyata yang lainnya udah hancur. D-dimernya hancur, AGD-nya hancur, AGD pasien itu kan harus dilihat kan, ternyata PaCO2-nya. Jadi kita memang gara-gara COVID nih kita harus belajar banyak banget nih tentang proses oksigenasi gitu loh. Karena COVID ini merusak semua konsep oksigenasi kalau menurut saya karena dia suatu penyakit baru yang ternyata banyak banget yang harus kita pelajari, apalagi variannya ganti-ganti kan gitu, variannya ganti-ganti, efeknya beda-beda. Jadi tapi kalau memang tadi kalau kasusnya Kartika kan cuma bilang disaturasi udah bagus kok Bu, idealnya udah lepas, ya udah kalau memang disaturasi bagus dan pemeriksaan lain sudah lepas dan dokternya juga yakin ini udah bagus kok, semua ronsen toraks bagus, AGD bagus, apa semua bagus, berarti memang kita harus memotivasi pasiennya untuk cukup confidence. Kita bisa kolaborasi dengan fisioterapi, kita bisa kolaborasi dengan psikolognya buat kecemasan dia, kita bisa latih dia nafas dalam batuk efektif, kita bisa kasih latihan exercise kalau dia udah biasa olahraga kan, di latihan mungkin tangga-tangga kecil atau apa, ini kan kapasitas parunya meningkat sendiri. Nah, jadi kalau kapasitas parunya meningkat sendiri, ya nanti bisa mudah-mudahan untuk lepas dari oksigen. Tapi mungkin memang ada orang-orang yang saya sempat ada teman saya pun bilang efek COVID itu dia ngaruh ke psikologis gitu loh. Jadi karena dia gampang capek, dia segitu keselnya gitu. Dia kesel sama dirinya, segitu kesel sama keluarganya juga, kadang kayak kok nggak paham sih saya ini gampang capek atau apa. Jadi memang COVID ini ya memang agak-agak mengacaukan hidup kita benar ya sudah berapa tahun ini ya. Jadi ya kita lihat dari proses penyakitnya, tapi memang motivasi pasien itu penting. Makanya perawatan itu indahnya kita tuh situ, kita memahami pasien secara bio, psikososio dan spiritual. Kita harus lihat semua aspek gitu loh. Kalau memang dari biologisnya ini berarti mungkin dia butuh psikologi support. Dia butuh support dari keluarga, dia butuh support dari orang terdekatnya untuk meyakinkan dia bahwa Anda bisa loh lepas dari oksigen. Dokternya udah bisa bilang ini udah bagus kok kondisinya, nggak usah pakai oksigen lagi gini. Itu butuh edukasi berkali-kali dan itu sangat peran perawat sih Bu Kartika kalau menurut saya. Bu, ini hoax atau benar kalau misalnya kita keseringan memakai oksigen, misalnya dalam keadaan normal gitu, baru cuma sesak-sesak sedikit lah, terus kita keseringan pakai oksigen, apa bisa jadi paru-paru basah? Oh, saya belum tahu kalau itu. Saya belum baca. Saya harus baca jurnal kalau kayak gitu ya. Saya tidak berani memberikan fakta apakah itu jurnal. Tapi kalau yang saya tahu paru-paru basah itu kan kayak bronkopneumonia itu dari virus. Jadi kalau secara logika itu baliknya ke masuknya virus ke paru-paru secara etiologinya. Tapi kalau itu jadi ke paru-paru basah saya enggak. Kalau saya logika saya adalah kalau orang yang nggak ada keluhan nggak ada sesak dia pakai oksigen, akhirnya dia menurunkan kapasitas parunya aja. Sama kayak gini, orang yang bisa jalan tapi dia nggak mau jalan, misalnya tempat tidur mulu, itu kan akhirnya ototnya atrofi kan, maksudnya ototnya mengecil karena dia. Nah kalau saya logikanya juga gitu, paru-paru kalau paru-paru nggak dipakai sebagaimana mestinya, nanti jadi paru-parunya juga nggak punya kapasitas maksimal karena nggak dipakai maksimal. Kalau saya logikanya itu, saya nggak ke paru-paru basah ya. Tapi untuk mengatakan itu hoax atau tidak ya kita harus baca jurnal. Nanti cari dulu jurnalnya ya, penelitiannya. Makasih ya Bu. Oke. Ya siapa lagi? Ada lagi yang mau nanya? Saya Bu mau bertanya Ya, Bu. Pak Rahman. Ya ini Bu mengenai saturasi ini kan udah fenomenal banget nih Bu. Iya, masalah sekarang saturasi semua ini orang nih. mikirin Simpang siur saturasi ya. banget kan Bu. Jadi apa emang harus selama orang sesak itu emang harus dioksigen gitu loh Bu. Sedangkan kan penyebab pernapasan itu kan banyak gitu. Oke, ya itu. Kalau saya lihat tidak gitu. Saya juga ya saya bulan Juli lalu pun saya mengalami ya. Iya, Bu. Bukan saya yang COVID sih ya, suami saya COVID, tapi kalau mau saya OTG kayaknya ya. Walaupun kami sudah pisah kamar, tapi saya curiga saya itu OTG. Jadi saya pun isolasi bulan Juli tahun lalu. Nah kemudian sempat sesek memang suami saya, tapi mungkin juga karena usia ya, kan masih belum, kami masih ya 30-an gitu. Nah itu kalau itu tidak terlalu seseknya saya tidak sempat sampai ke oksigen karena saya lihat masih bisa bertahan gitu. Jadi
Tapi yang harus hati-hati memang ketika saturasinya itu kalau sudah di bawah 95 gitu. Dan memang ada keluhan sesaknya gitu loh. Memang dia kalau kemarin sih yang saya dengar suami saya tuh cerita kayak misalnya memang dia kayak ngomong aja males. Kenapa ngomong males? Karena kan ngomong ini butuh oksigen ya. Ngomong ini butuh oksigen, butuh tenaga. Jadi memang ketika dia mengalami COVID itu dia lebih cenderung ya udah maunya tidur aja, sangat mengurangi aktivitas gitu. Bahkan kayak aktivitas kayak mandi, kalau mandi kan menggunakan energi ini ya, itu dia juga kayak udah aku kayaknya nggak bisa mandi sehari 2 kali deh, mandinya 2 sekali aja ya. Soalnya ketika mandi juga dia ngerasa sesek atau apa. Nah, kalau kayak gitu, kalau keluhan seseknya hanya ketika aktivitas, kalau saya sih yang saya lakukan adalah ya udah saya minimalisir aktivitas. Memang kan kalau kayak COVID ini kan flu ya, dia sejenis flu. Nah, flu itu di mana-mana logikanya adalah obatnya adalah istirahat dan makan. Ya maksudnya istirahat dan jadi kalau saya waktu itu ya saya cuma bikin ya udah dia istirahat aja, tidur seharian nggak apa-apa, tidur seharian yang penting dia minum obat, dia ini dan ketika sesak pun ya udah berarti nggak aktivitas. Kalau masih pasiennya muda. Nah, permasalahannya kadang kan ini kena ke pasien-pasien yang tua. Pasien yang tua balik lagi organ-organnya sudah tua, misalnya pembuluh darahnya, saluran pernafasan, apanya itu sudah tua, tentu tidak bisa sekuat yang muda dalam melawan virus ini. Nah, kalau yang kayak gitu kalau menurut saya tidak apa-apa untuk dibantu dengan oksigenasi gitu. Jadi balik lagi kita lihat dulu kondisi pasiennya. Muda pun kalau misalnya dia udah punya penyakit kayak cancer atau ada penyakit penyulitnya atau apa, ya itu harus dibantu. Tapi kalau misalnya muda yang memang dia masih aktivitas normal apa, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Saya yakin maksudnya banyak ya saya dari cerita teman-teman saya juga yang isoman di rumah itu bisa survive tanpa oksigen. Tapi rata-rata oksigen itu sangat dibutuhkan terutama pada pasien yang lansia, kemudian pada pasien yang punya penyakit tambahan misalnya asma, dia ada penyakit jantung, ada penyakit kanker atau apa. Nah, itu dibutuhkan gitu. Jadi balik lagi kita lihat kondisi orangnya ya. Karena memang tadi yang saya dari awal saya bilang di kuliah keperawatan dasar ini setiap orang berbeda. Kita nggak bisa pukul rata, kita lihat dulu kondisinya dari tiap pasien gitu. Jadi saturasi itu memang penting, tapi bukan itu aja patokannya gitu. Kalau memang sampai sesek, sampai dia ada keluhan yang lain, kita cek lagi yang lainnya gitu. Jadi kita main nggak saturasi AGD-nya kita cek, kita main darahnya juga, kita lihat apa pemeriksaan darah lengkap atau lain itu juga supaya support. Jadi jangan kalau saturasi itu cuma buat perawatan di rumah, tapi perawatan di rumah sakit sekarang terutama pada COVID ini pemeriksaan darahnya itu banyak banget dan itu harus dipelajari satu-satu. Saya juga belum ahli karena saya juga tidak dinas di rumah sakit selama COVID ini, jadi saya cuma mau diskusi-diskusi sama teman saya yang di rumah sakit sih banyak paham tentang perawatan COVID ini gitu. Oke, ya gimana Rahmat? Ya itu aja sih Bu, cuman saya sih cuman pengen sharing aja sih, soalnya kebetulan pas lagi COVID meningkat itu banyak sekali kasus Bu tentang pernafasan ini di klinik gitu Iya, kan. banyak ya. Jadi kalau saya perhatikan sih kayak pasien-pasien itu kan kadang kan dia sesak itu kan penyebabnya banyak. Ada yang saya lakuin dengan metode uap di klinik itu Bu. Iya. Nah, ketika saya uap pun si pasien pun juga sudah mendingan gitu. Iya. Jadi makanya saya bilang apakah sama orang sesak napas dibutuhkan oksigen kan itu gitu loh Bu. Sedangkan kan penyebab pernapasan kan banyak. Banyak. Dan kadang gini loh, emang ada yang efek kayak si tadi Kartika bilang ya, kecemasan itu menular loh. Ketika orang kecemasan itu menular, kayak ikut-ikutan, itu dia cemas, sesak saya juga kena. Itu memang kita harus hati-hati di situ. Kayak tersugesti gitu loh Bu. Iya, sugesti. Makanya itu, iya, Bu, di situ gitu. peran perawat gimana memandirikan pasien. Jadi gini, saya nggak suka dengan perawat yang apa-apa kayak mentang-mentang nih kayak di Bunda kan juga banyak pasien VIP ya, apa-apa kayak makannya aja dibantuin, pasien bisa makan sendiri ngapain disuapin, disuruhlah makan sendiri gitu. Sama pasien nggak usah pakai oksigen ya jangan pakai oksigen, kita ya jelasin kayaknya nggak ada masalah deh, coba diatur dulu nafasnya, coba tenang. Kalau dia muslim kita ingetin coba zikir, coba baca doa, coba. Nah, kita cari pendekatan seperti itu. Jadi semakin kita mengurangi intervensi medis itu semakin bagus sih menurut saya kayak gitu. Sedangkan kita untuk mengatur posisi si pasien pun sudah membantu banget sih Bu untuk nah, itu dia. dalam
Nah, itu. menangani pasien dalam perawatan ini gitu. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita bisa pakai yang mandiri itu, kalian akan lebih bagus kalau pakai yang mandiri, pakai ngatur posisi, pakai fisioterapi dada, pakai apa, itu saya lebih recommended pakai hal-hal seperti itu. Gitu. Oke. Oke Bu, makasih ya Ya, Bu. oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masih ada sekitar 20 menit lagi, berarti nanti ada tugas tapi simpel kok tugasnya. Jadi bisa kalian kerjain nanti langsung atau apa. Nanti saya akan berikan penugasan di kolom e-study untuk menyelesaikan materi inilah. Oke, jadi thank you for your attention. Masih ada perkuliahan lagi kan ya nanti siang ya? Masih Bu. Oke, Bu, jadi masih ada panjang harinya. Semoga tetap semangat ya kuliah di hari Sabtu ya. Malam mingguannya nanti ya, habis kuliah dulu ya. Oke. Jadi thank you for your time. Nanti kita lanjutin pembelajarannya dengan tugas tapi simple kok. Saya nggak ngasih tugas yang ribet-ribet gitu. Palingan bikin summary aja dari perkuliahan kita ini. Tapi nanti kalian attach di e-study dan kita akan lanjutkan minggu depan materi kita dengan apa ya, lupa, nanti saya iniin ya, saya belum ngasih RPS-nya ke Sipen ya, nanti Sipennya tolong ingetin saya, tapi hari kerja ya, Senin aja, Senin, jangan minta saya pas weekend, nanti saya lupa juga, nggak saya baca, nggak saya lihat-lihat lagi. Jadi nanti Endang hari Senin aja pas saya buka laptop baru saya kirimin. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Nanti jangan lupa dicek e-study lihat standar kehadiran saya. Jadi kehadiran itu akan beda-beda. Kadang saya minta ada posting di forum mau mengerjakan ini atau jadi dipahamin benar ya e-study. Kalau ada yang belum paham silakan kontak Pak Rian dan Bu Clara supaya minta bantuannya lah untuk menjelaskan terkait e-study. Oke, selamat belajar. Semoga ya semakin paham gitu. Feel free to contact me kalau ada yang masalah, ada yang tidak paham, nanti bisa kontak saya langsung melalui Sipen. Dan nanti untuk pengajaran Kepdas kayaknya saya masih ada sekitar 5 pertemuan lagi dan baru selain itu akan dibantu oleh Bu Resi dan Bu Sania. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.